Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang Maha Kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, kita bisa menyaksikan di mana video cuplikan atau pernyataan terbaru dari Bu Widya. Seperti apa pernyataannya? Langsung saja kita mendengarkannya, saudara-saudara. Ada orang yang banyak membuli yang namanya Agus karena masalah yang namanya donasi. Nah, banyak orang yang fansnya Novi membuli yang namanya Agus. Kalian tahu nggak kalau Agus saat ini itu udah jatuh tertimpa tangga ya. Gini loh, coba deh korek-korek masalah yayasan yang namanya Novi. Novi itu memang betul suka nolong orang melalui donasi dan sebagainya. Donasi itu selama ini dia tolong paling banyak dapat yang namanya 6 juta 7 juta. Tapi beda dengan Agus, pedulinya Allah sama Agus itu ya kan. Nah kalau menurut saya Mbak Novi ya nggak harus saling lapor dan lapor ya kan. Kenapa saling jelek-jelekkan? Kalau bukan Agus ada masalah seperti itu, mungkin ada nggak donasi sebesar itu, peduli orang nggak itu ya kan. Nggak, artinya apa, memang itu miliknya Agus kan melalui itu. Jadi kalau memang Novi mau misalnya gini loh, Gus, kalau saya orangnya to the point aja, Gus, gua dibagi dong berapa persen, kan lo dapatnya banyak. Karena selama ini kan yang namanya donasi-donasi itu paling gede 6 juta 7 juta dapatnya ya. Setelah dapat donasi itu kan ya kayak ODJ-nya juga dikeluarkan, dipulangkan, kan ya seperti itu kan. Nah kenapa dengan Agus bisa begitu ya, dari sinilah kita ada sifat yang namanya cemburu sosial ya, cemburu sosial kalau kata saya. Karena donasi atas nama orang lain sama yayasan atas nama orang lain juga nggak sebesar Agus yang dapat. Coba deh periksa si yang namanya Novi, yayasannya seperti apa, banyak nggak orangnya? Ya enggak, yayasannya itu rumah yang ditempati hanya beberapa orang saja. Oke, itulah dia pernyataan dari Bu Widya. Saudara-saudara, kita sudah mendengarkannya. Bagaimana menurut tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Nah, di sini juga dikatakan, saudara-saudara, bahwa Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker, yaitu Yasir Lee, mengatakan, saudara-saudara, bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta agar tidak ada karyawan PT Sritex atau Sri Rezeki Isman Tbk yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yasir Lee menyebut pemerintah tidak akan membiarkan PHK terjadi. Permintaan tak ada PHK itu Prabowo sampaikan kepada Yasir Lee, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, dan Menkeu Sri Mulyani dalam rapat di Istana pada Jakarta pada Selasa tanggal 29 Oktober 2024 di Jakarta ya. Nah lalu beliau mengatakan, yaitu Yasir Lee di Istana ya pada Selasa, mengatakan seperti ini, tidak ada PHK dan Pak Presiden minta memang tidak akan PHK dan kita tidak akan biarkan itu akan terjadi PHK, kata Yasir Lee di Istana pada Selasa ya saudara-saudara. Nah lalu Yasir Lee menjelaskan pemerintah meminta kepada Sritex untuk tetap memproduksi seperti biasa saudara-saudara. Di mana dia juga meminta seluruh karyawan Sritex tetap tenang, dan Yasir Lee mengklaim pemerintah akan memberikan solusi yang terbaik. Dan kondisi saat ini kan masih dalam proses hukum ya, kita lihat aja. Dan langkah-langkah selanjutnya tadi sudah sangat baik menurut saya. Dan itu insya Allah tidak ada masalah ke depan. Lanjut beliau lagi. Dan Yasir Lee lantas mengatakan Sritex belum pilot karena perusahaan tekstil tersebut masih bisa mengajukan kasasi. Selain itu, ia mengatakan lintas kementerian telah turun tangan untuk menyelamatkan Sritex tersebut ya saudara-saudara. Kalau saya lebih concern terhadap
concern. Kalau saya lebih concern terhadap tentang ketenaga kerjaan untuk pastikan bahwa semua hak-hak dari para pekerja Sritex itu tetap terpenuhi. Mereka tetap tenang. Kata Pak Yasserli lagi. Dan ia lanjut mengatakan, dan kemarin saya sudah utus Wamennaker untuk ke sana dan insya Allah menggembirakan dan hasilnya baik. Iya. Nah, lalu untuk diketahui saudara-saudara bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kemenperin, Kemenkeu, Kementerian BUMN, dan Kemenaker untuk segera mengkaji sejumlah opsi untuk menyelamatkan PT Sritex yang baru-baru ini dinyatakan pailit. Hal itu disampaikan Menteri Perindustrian Manperin Agus Gumiwang dalam keterangan tulisnya pada Jumat 25 Oktober 2024. Dan Agus juga mengatakan Presiden Prabowo sudah memerintahkan Kementerian Perindustrian, Kemenkeu, Menteri BUMN, dan Menteri Tenaga Kerja untuk segera mengkaji beberapa opsi dan skema untuk menyelamatkan Sritex. Agus juga menjelaskan bahwa prioritas pemerintah saat ini adalah menyelamatkan karyawan Sritex dari pemutusan hubungan kerja atau PHK ya. Iya. Baik saudara-saudara, sampai di sini dulu berita terkini yang bisa aku sampaikan. Kita sudah mendengarkan pernyataan terbaru dari Bu Widya, dan juga di sini bahwa dikatakan Mennaker itu mengatakan Presiden Prabowo minta tak ada PHK di Sritex dan tetap dilanjutkan dan berjalan seperti biasanya ya. Iya, baik buat saudara-saudara, terima kasih juga yang sudah menonton, yang sudah support aku. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.